Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Sistem Kebijakan dan Nilai Tukar Rupiah yang beranggotakan saya, Rieska Safina Putri, NPM 203102017779, dan saya, Santi Septiani, NPM 203102017778. Pengertian nilai tukar. Tukar mata uang atau yang sering disebut dengan kurs adalah harga satu unit mata uang asing dalam mata uang domestik atau dapat juga dikatakan harga mata uang domestik terhadap mata uang asing. Sebagai contoh, nilai tukar NT rupiah terhadap dolar Amerika USD adalah harga 1 dolar Amerika USD dalam rupiah Rp. Atau dapat juga sebaliknya diartikan harga Rp1 terhadap 1 USD apabila nilai tukar didefinisikan sebagai nilai rupiah dalam valuta asing dapat diformulasikan sebagai berikut. NTIDR atau USD sama dengan rupiah yang diperlukan untuk membeli 1 dolar Amerika. USD NTIDR atau yen sama dengan rupiah yang diperlukan untuk membeli 1 yen Jepang. Dalam hal ini, apabila NT meningkat, maka berarti rupiah mengalami depresiasi. Sedangkan apabila NT menurun, maka rupiah mengalami apresiasi. Sementara untuk sesuatu negara menerapkan sistem nilai tukar tetap. Perubahan nilai tukar dilakukan secara resmi oleh pemerintah. Kebijakan suatu negara secara resmi menaikkan nilai mata uangnya terhadap mata uang asing disebut dengan revaluasi. Sementara kebijakan menurunkan nilai mata uang terhadap mata uang asing tersebut devaluasi. Nilai tukar yang kita kenal dalam pengertian sehari-hari sebagaimana diuraikan di atas adalah dalam pengertian nominal atau nilai tukar nominal. Dalam menganalisis nilai tukar, kita juga mengenal apa yang disebut sebagai nilai tukar real. Nilai tukar real adalah nilai tukar nominal yang sudah dikoreksi dengan harga relatif, yaitu harga-harga di dalam negeri dibanding dengan harga-harga di luar negeri. Nilai tukar real disebut dapat dihitung dengan menggunakan rumus sederhana, yaitu sebagai berikut. Q sama dengan SP atau P di mana Q adalah nilai tukar real, S adalah nilai tukar nominal, P adalah tingkat harga di dalam negeri, dan P adalah tingkat harga di luar negeri. Formula di atas digunakan untuk menghitung nilai tukar real bilateral dari dua negara. Dalam transaksi perdagangan internasional, suatu negara tidak hanya melakukan transaksi pada satu negara, tetapi juga dengan beberapa negara. Dengan demikian, pengukuran nilai tukar real suatu negara terhadap mitra dagangnya perlu juga disesuaikan dengan memperhitungkan laju inflasi dan nilai tukar dari masing-masing negara tersebut. Pengukuran rata-rata nilai tukar memperhitungkan laju inflasi dan nilai tukar dari masing-masing negara tersebut. Pengukuran rata-rata nilai tukar suatu mata uang real terhadap seluruh atau sejumlah mata uang asing disebut sebagai nilai tukar efektif. Sebagai suatu angka rata-rata biasanya dalam menghitung nilai tukar efektif tersebut dipergunakan suatu bobot atau suatu mata uang tertentu. Bobot tersebut misalnya dapat berupa pangsa perdagangan suatu negara dengan negara lain. Nilai tukar efektif ini dapat dihitung antara satu negara dengan negara lain atau bilateral atau satu negara dengan beberapa negara yang disebut multilateral. Berikutnya faktor-faktor yang mempengaruhi nilai tukar. Banyak faktor yang menentukan nilai tukar dan semua yang berhubungan dengan perdagangan antar negara. Ingat, nilai tukar bersifat relatif dan dibaca sebagai perbandingan mata uang dari dua negara. Berikut ini adalah beberapa faktor penentu utama nilai tukar mata uang antara dua negara. Yang pertama, perbedaan angka inflasi. Secara umum, sebuah negara dengan tingkat inflasi yang konsisten lebih rendah menunjukkan peningkatan nilai mata uang, sebagaimana daya belinya relatif meningkat terhadap mata uang lainnya. Selama
paruh terakhir abad ke-20 ini, negara-negara yang inflasinya rendah adalah termasuk Jepang, Jerman, dan Swiss. Sedangkan Amerika Serikat dan Kanada mencapai inflasi yang rendah. Kemudian, negara-negara dengan inflasi yang lebih tinggi biasanya akan mengalami depresiasi pada mata uang mereka jika dibandingkan dengan mata uang mitra dagang mereka. Hal ini juga biasanya disertai dengan tingkat suku bunga yang lebih rendah. 2. Perbedaan pada suku bunga. Suku bunga, inflasi, dan nilai tukar sangat berkorelasi satu sama lain. Dengan memanipulasi suku bunga, Bank Sentral dalam hal ini Bank Indonesia memiliki pengaruh terhadap inflasi dan nilai tukar sehingga mengubah tingkat suku bunga berdampak pada perubahan inflasi dan nilai mata uang. Suku bunga yang lebih tinggi menawarkan keuntungan lebih bagi kreditur atau pemberi pinjaman relatif lebih tinggi ketimbang negara-negara lain. Oleh karena itu, suku bunga yang lebih tinggi menarik modal asing dan menyebabkan nilai tukar naik. Tentu ini juga berlaku sebaliknya, yakni suku bunga yang lebih rendah cenderung menurunkan nilai tukar. Namun, dampak baik dari suku bunga yang lebih tinggi ini kurang berarti jika inflasi di dalam negeri jauh lebih tinggi daripada negara lain atau jika faktor lain menjadi pendorong nilai mata uang turun. Yang berikutnya, nomor 3, defisit akun berjalan. Transaksi berjalan adalah neraca perdagangan antara negara dan mitra dagangnya yang merupakan semua pembayaran antar negara untuk barang, jasa, bunga, dan dividen. Defisit transaksi berjalan menunjukkan negara ini menghabiskan lebih banyak dana pada perdagangan luar negeri daripada pendapatannya. Dan karena itu harus meminjam modal dari sumber-sumber asing untuk menutupi defisit. Yang keempat, ketentuan perdagangan. Sebagai rasio yang membandingkan harga ekspor dan impor, ketentuan perdagangan yang terkait dengan rekening giro dan neraca pembayaran, jika harga ekspor suatu negara meningkat dengan tingkat yang lebih besar daripada impornya, ketentuan perdagangannya lebih baik dan menguntungkan. Peningkatan ketentuan perdagangannya menunjukkan permintaan yang lebih besar untuk ekspor negara itu. Hal ini pada gilirannya menyebabkan meningkatnya pendapatan dari ekspor yang menyediakan peningkatan permintaan untuk mata uang negara dan peningkatan nilai mata uang. Jika harga ekspor naik dengan tingkat yang lebih kecil daripada impornya, nilai mata uang akan menurun secara relatif terhadap negara mitra dagang. Kelima, stabilitas politik dan kinerja ekonomi. Investor asing pasti mencari negara yang stabil dengan kinerja ekonomi yang kuat di mana untuk menanamkan modalnya. Sebuah negara dengan situasi positif seperti itu akan menarik dana investasi daripada negara-negara lain yang dianggap memiliki resiko politik dan ekonomi. Kekacauan politik misalnya dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan terhadap mata uang dan pergerakan modal beralih pada mata uang dari negara-negara yang lebih stabil. Adapun kebijakan dan sistem nilai tukar di dunia. Pada umumnya, kebijakan nilai tukar suatu negara diarahkan untuk mendukung neraca pembayaran dan atau membantu efektivitas kebijakan moneter. Penetapan nilai tukar yang overvalue dapat mengakibatkan harga barang-barang ekspor menjadi lebih mahal di luar negeri dan barang-barang impor menjadi lebih murah dan akhirnya neraca perdagangan menjadi memburuk. Dalam kaitannya dengan kebijakan moneter, depresiasi nilai tukar yang berlebihan dapat mengakibatkan tingginya laju inflasi sehingga dapat mengganggu tujuan akhir kebijakan moneter untuk memelihara stabilitas harga. Sehubungan dengan hal tersebut, maka kebijakan nilai tukar yang tepat merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan pembangunan suatu negara. Berikutnya, Currency Board System atau CBS. Pertama, suatu negara secara eksplisit menyatakan komitmennya untuk menjaga nilai mata uangnya dengan mata uang negara lain dengan nilai tukar yang tetap. Yang kedua, setiap uang lokal yang diedarkan harus dijamin sepenuhnya dengan cadangan devisa. Selain menggunakan mata uang lokal terhadap juga
Negara yang menerapkan CBS menggunakan mata uang asing sebagai uang beredar di negaranya. Misalnya, menggunakan dolar Amerika Serikat dan sistem ini sering disebut dengan dolarisasi. Dengan ciri kedua ini, berarti setiap terjadinya perubahan di dalam cadangan devisa akan mendorong perubahan yang sama di dalam uang beredar atau uang primer. Aturan ini hampir sama dengan aturan yang berlaku di dalam standar emas. Yang ketiga, tidak ada kebijakan pembatasan devisa. Dengan sistem ini, peningkatan uang beredar tidak dapat digunakan untuk membiayai defisit anggaran pemerintah. Tetapi bukan berarti CBS menabungkan sama sekali defisit anggaran. Defisit anggaran masih dapat diperkenakan sepanjang pembiayaan defisit tersebut berasal dari pengeluaran obligasi pemerintah. Sejalan dengan prinsip tersebut, maka pemerintah atau bank sentral tidak dapat membiayai kesulitan keuangan yang dihadapi dalam lembaga keuangan, khususnya dalam kaitannya peranannya sebagai the leader of last resort atau LOLR. Adapun flexible peg. Dalam sistem nilai tukar ini, bank sentral menetapkan besarnya peg nilai tukar mata uang lokal terhadap mata uang asing dalam jangka waktu yang pendek. Penetapan peg nilai mata uang dapat dilakukan baik melalui intervensi ataupun melalui mekanisme pasar. Kurs atau nilai tukar dengan sistem ini dengan cepat dan sering disesuaikan sebagai respon terhadap kekuatan pasar atau pertumbuhan fundamental. Dalam sistem ini, tidak terdapat komitmen untuk mempertahankan nilai tukar pada tingkat tertentu atau mempertahankan nilai tukar real tertentu. Sistem ini dapat mencegah terjadinya ketidakstabilan atau volatilitas nilai tukar dalam jangka pendek. Sistem ini tidak dapat digunakan sebagai jangkar nominal, tetapi fleksibilitas dari sistem ini dapat mendorong pelaksanaan kebijakan moneter yang independen. Berikutnya, pengertian kurs. Pengertian kurs adalah harga nilai tukar mata uang suatu negara dengan mata uang di negara lainnya. Pengertian kurs juga dapat kamu artikan sebagai perbandingan nilai atau harga mata uang dari pengertian kurs di atas dapat kamu artikan sebagai setiap mata uang memiliki nilai atau harga yang berbeda. Sehingga ketika kamu ingin melakukan penukaran mata uang, kamu akan menemukan perbandingan antara mata uang milikmu dengan mata uang lainnya. Nilai tukar mata uang memiliki peran penting terutama dalam kegiatan ekspor dan impor. Adapun jenis-jenis kurs. 1. Kurs jual, kurs beli. Kurs jual biasa digunakan oleh bank, money charger, atau pedagang valuta asing. Artinya, istilah tersebut juga bisa kamu sebut juga dengan harga jual mata uang yang sudah ditetapkan oleh pihak-pihak bank, money charger, atau pedagang valuta asing. Nilai tukar jual digunakan oleh pihak bank dan money charger untuk melakukan transaksi penukaran mata uang serta digunakan oleh pedagang valuta asing untuk menjual valuta asing. Salah satu contohnya adalah ketika kamu menukarkan mata uang rupiah dengan mata uang dolar. Contoh kasus untuk menghitung kurs jual adalah ketika kamu sedang pergi berlibur ke Amerika, tentu kamu akan menggunakan dolar Amerika untuk melakukan transaksi selama berada di Amerika. Yang kedua, kurs beli. Kurs beli biasanya digunakan oleh bank, money changers atau pedagang valuta asing untuk membeli valuta asing. Sama dengan penjelasan sebelumnya, kurs beli bisa kamu sebut sebagai harga beli mata uang yang sudah ditentukan oleh pihak bank. Money changers atau pedagang valuta asing secara sederhana, nilai tukar beli adalah kebalikan dari nilai tukar jual. Jadi pihak bank atau pihak money changers menggunakannya untuk membeli mata uang negara asing dan membayarnya dengan mata uang lokal atau jika di Indonesia berarti menggunakan rupiah. Contoh kasus dalam menggunakan nilai tukar beli adalah ketika ada seorang turis Amerika yang sedang pergi berlibur ke Bali. Yang ketiga, kurs tengah.
Jenis kurs beserta cara hitungnya lainnya adalah kurs tengah. Sesuai dengan namanya, kurs tengah artinya nilai tukar yang berada di antara nilai tukar jual dan beli. Nilai tukar ini dapat kamu peroleh dengan menjumlahkan kurs jual dan beli, kemudian hasilnya kamu bagi dua. Atau dengan kata lain, kurs tengah yaitu nilai rata-rata dari kedua jenis nilai tukar sebelumnya. Namun, nilai tukar jenis ini jarang sekali ada yang memakainya. Biasanya, para pedagang valuta asing menggunakan nilai tukar jenis ini untuk memperoleh keuntungan dari selisih penukaran mata uang antara nilai tukar beli dengan nilai tukar jual. Hal tersebut bisa terjadi karena seringkali harga nilai tukar jual lebih tinggi daripada nilai tukar beli. Kamu dapat melihat kurs tengah melalui koran, televisi, atau internet. Karena biasanya mereka hanya mencantumkan nilai tukar rata-rata atau kurs tengah saja tanpa memberikan detail berupa kurs jual dan belinya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.